Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, kita akan berbincang tentang satu keadaan yang kita bisa katakan menciderai akal, membunuh nurani. Indonesia memang seakan sedang terbang jauh ke sebuah alam yang menjadikan hampir banyak orang tercengang dan bertanya, benarkah ini Indonesia? Kemana akal sehat? Kemana hati nurani? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang mengemuka ketika kita melihat sajian berita yang hari ini viral dan terus-menerus mengulas tentang gejala atau gejolak atau fenomena yang dialami oleh Partai Demokrat. Dari situ kita juga bisa melihat bahwa ternyata sebagian elit negeri ini, terutama yang berkelindan dalam dunia politik dan kekuasaan, itu belum move on, sehingga pikiran, kemudian kebijakan dan manuver-manuvernya itu tidak sedang mengarah bagaimana menjawab tuntutan kehidupan rakyat dan kondisi faktual yang melanda bangsa dan negara, tetapi malah semakin jauh ke belakang, mundur tanpa arah, dan tentu saja seperti di awal kita katakan, mengundang pertanyaan bagi akal sehat. Tapi inilah satu kejadian masih hangat, heboh, dan menggemparkan. Dengan fakta ini, apa yang bisa kita lihat sebagai sebuah peluang, dan mungkinkah bangsa Indonesia ini masih punya harapan kebaikan di masa yang akan datang? Satu-satunya cara adalah dengan kembali membangun kesadaran di dalam diri kita sendiri, terutama dengan membangun apa yang kita sebut dengan budaya berpikir. Saya tidak rumit-rumit memberikan rumusan tentang budaya berpikir ini. Guru saya pernah mengatakan bahwa seseorang itu tidak akan bertindak melampaui pikirannya. Dalam kata yang lain, bangsa Indonesia ini tidak akan maju, tidak akan menjadi lebih baik jika memang pikiran generasi mudanya tidak mengarah kepada kemajuan dan keadaan yang lebih baik. Lantas apa budaya berpikir itu atau budaya berpikir baru yang harus kita bangun? Pertama adalah dalam soal partai politik dan kekuasaan, kita harus memiliki pemahaman sejarah yang memadai serta kemampuan menganalisis dinamika kehidupan ke depan. Langkah ini perlu agar kita tidak terus-menerus kehilangan momentum dengan ribut-ribut yang tidak perlu, sekalipun itu dimainkan oleh media massa. Kedua, partai politik yang akan kita pilih ke depan harus dipastikan yang dipimpin oleh sosok tokoh yang memiliki integritas dan terbukti memang banyak membela dan mengutamakan hak rakyat. Jangan yang asal poles, apalagi yang sekedar dipuja-puji oleh media. Yang ketiga, sekalipun soal program kerja kandidat pemimpin dalam sistem pemilu kita disusun oleh tim pemenangan dan didesain dengan sedemikian cantik, tetap kita harus melihat secara objektif sehingga ke depan pada masa kampanye atau sebelum pemilu digelar di bilik-bilik suara, kita tidak kemudian menjadi orang yang karena suka kemudian mendukung secara membabi buta, karena tidak suka kemudian membenci secara membabi buta. Jelas itu budaya yang harus kita akhiri dengan melihat apa sih program mereka secara objektif, dan mungkinkah dengan track record yang ada pada pemimpinnya program kerja itu diwujudkan. Jadi langkah-langkah ini menjadi sangat penting untuk diwujudkan sebagai upaya untuk ikut serta memperbaiki kondisi bangsa. Kalau itu bisa terjadi, ke depan kita bisa berharap negeri ini benar-benar menjadi lebih baik, dipimpin oleh sosok pemimpin yang memiliki akal sehat, hati nurani, dan tentu saja cinta kepada rakyat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.